Persija Jakarta gagal maning dapat 3 poin. Setelah tadi lawan tuan rumah PSM Makassar harus takluk 1-0. Dengan kekalahan tadi, ini peluang Persija untuk mendapatkan gelar juara BRI Liga 1 musim ini semakin tipis. Ya karena apa ya? Karena ketika tim-tim lain tancap gas nih untuk terus menjaga poinnya, Persib Bandung dapat kemenangan tapi dapat 1 poin, Dewa United dapat 3 poin. Ini menurut gua sih ya Persija melakukan kesalahan cukup fatal di pertandingan hari ini. Karena apa? Karena nggak dapat 3 poin ya, sehingga jaraknya sama Persib Bandung di peringkat 1 ini sekarang selisih jadi 11 poin, semakin lebar nih setelah pekan sebelumnya 10 poin, sekarang 11 poin. Nah, kalau kita lihat di pertandingan tadi, ya sih kayak Marcegayos, Rizky Ridho ini nggak masuk di DSP daftar 9 pemain. Gue nggak tahu nih apa karena akumulasi kartu kuning, apa karena nggak fit. Tapi dengan absennya Ridho, absennya Marcegayos ini benar-benar sangat-sangat mempengaruhi performa Persija di atas lapangan. Lini tengah Persija kelihatan banget tuh kurang tajinya, kurang taringnya tadi. Ditambah lagi Rio Matsumura lagi off perform di pertandingan hari ini. Ini benar-benar benar-benar ujian yang sangat-sangat berat banget bagi Persija nih untuk menjaga asanya meraih trofi BRI Liga 1 musim ini. Ya, kelihatan banget tadi kan di tengah Persija bisa dibilang tenggelam tuh. Terutama di babak pertama kan. Di babak pertama ini ya gue nggak habis thinking ya. Yang gue perhatiin sih sebelum sampai menit 30 ataupun 30 menit pertama di babak pertama ini Persija cenderung memasrahkan timnya untuk udah main bertanda, ayo PSM serang. Ya ketika lu membiarkan musuh untuk menguasai jalan pertandingan dengan main neken sesering mungkin lini pertahanan Persija, ya ini menjadi kerugian buat Persija karena Persija jadi minim peluang. Terus juga sebenarnya tadi di starting lineup Persija punya 2 wingback ataupun fullback yang sangat berbahaya ketika mainnya ofensif. Kayak tadi Pablo Andrade, dia main di starting lineup, main di 11 pertama, tapi dengan Persija milih main bertahan, lah ini Pablo Andrade jadi berkurang nih perannya untuk sisi ofensifnya. Karena kalau kita lihat ya ini Pablo Andrade ketika Persija main ofensif teruskan dia di sisi kanan pertahanan lawan ini mengerikan, umpan-umpan crossing dia itu tajam. Tapi tadi ya di babak pertama jadi tenggelam tuh peran dari Andrade. Pun begitu dengan Rio Fahmi, lebih fokus main bertahan. Rio Fahmi pun punya pergerakan sprint, juga bola-bola pacunya dia, bola sprint dia itu kan sangat-sangat berbahaya ya. Tapi ya tadi di babak pertama nggak kelihatan banget tuh. Jadi hilang momentum ya. Tambah lagi emang karena lini tengahnya, yang tadi gue bilang kan tenggelam nih. Lini tengah Persija lawan PSM bisa dibilang tenggelam di babak pertama. Babak kedua baru agak mendingan tuh, ketika ada beberapa perubahan permainan dilakukan sama Carlos Peña kan, mengganti beberapa pemain. Witan ditarik, terus juga ada beberapa pemain lagi ditarik ya kan, maksudnya Gustavo, maksudnya Raihan Hanan di babak kedua. Ini baru memberikan sedikit perbedaan dari gaya bermain Persija. Tetap walaupun di tengahnya nggak terlalu atraktif ya, Syahrian juga nggak bisa menggendong di tengah Persija ya, karena udah terlalu lama Syahrian Abimanyu ini nggak jadi starting line up, duduk di bench, bahkan berapa kali nggak main, nggak diturunin sama pelatih Carlos Peña. Dan berapa pergantian pun cenderung nggak efektif. Salah satunya ya Hanif. Nah, bisa bilang tadi Hanif ketika dimasukin sebagai pemain pengganti minim banget perannya. Hitungan gue dari Hanif main dari pertandingan babak 2 dengan selesai itu ada 6 kali tuh Hanif melakukan error tuh. Pertama kontrol bola 3 kali kalau salah, yang 3 kali passingnya ini dipotong sama main lawan, padahal nggak terlalu dipressing sama para pemain PSM ya. Seharusnya sih Persija dengan kondisi kayak gini, baik tadi dengan kondisi lawan PSM butuh kemenangan, pemain kuncinya ada yang absen, Marcegayos absen, Rizky Ridho absen, ini harusnya Persija harus Peña tadi seharusnya nggak milih main bertahan tuh di babak pertama, harusnya udah main tampil ofensif aja. Gustavo Almeida jangan disimpan ya, biarpun gue tahu pasti capek banget nih, karena di pertandingan sebelumnya lawan Persib udah habis-habis lawan Persib ya, tapi ya lagi butuh 3 poin ya, kok motor serangannya, mesin golnya malah dicadangin. Nah ini menurut gue suatu blunder dari Carlos Peña. Marco Simic nggak bisa. Marco Simic tadi kelihatan banget kan, dia tipikal striker yang nunggu bola mateng di daerah kotak penalti.
Marco Simic nggak bisa tuh giring bola dari tengah, nggak bisa membuka ruang pun dia dengan umur yang saat ini jauh banget performanya dibanding ketika Marco Simic bawa Persija jadi juara dari Liga 1 tahun 2018. Ya kalau tadi ya sedikit agak lumayan menurut gue pemainnya ya siapa Doni Tripamungkas ya di sisi pemain pengganti ya. Doni Tripamungkas ketika masuk ke lapangan di babak kedua ya. Nah, ini dia memberikan dampak nih perubahan terhadap gaya permainan Persija di atas lapangan. Biarpun awalnya di plot bukan di posisi aslinya, agak digeser ke tengah ya, ketika Carlos Peña melakukan beberapa pergantian pemain lagi dengan masukin Cahya, terus juga ya pas Cahya masuk sama Hanif. Nah ini baru si Doni Tripamungkas masuk ke posisi aslinya ya. Tapi ya itu lagi udah terlambat menurut gue ya, karena PSM Makassar udah menutup beberapa celah yang menjadi kekuatan dari Persija. Salah satunya adalah pergerakan sisi flank sama pergerakan dari second line para pemainnya tuh. Kalau ada Martigayos kan Martigayos sering banget tuh muncul dari sisi second line tuh. Sehingga Martigayos menjadi penyuplai bola bagi striker-striker Persija. Tapi tadi karena Martigayos absen ya jadi agak tersendat aliran bola dari pemain tengah dari Persija. Karena dari Persija kan yang dari sisi flank tuh, dan sisi flanknya pun dengan gampang dibaca sama PSM Makassar. Ditambah lagi ya pemain yang diharapin tampil itu ya Witan juga tadi off perform, biarpun dia tadi main sebagai starting line up ya, karena ya itu dia, karena udah lama nggak main sebagai starting line up kayak diturunin ya pasti agak menurun performanya kan. Tambah lagi tadi PSM Makassar sebenarnya ya serangannya nggak masif banget, tapi ya ini yang menjadi catatan gue nih, Andri Tani kayaknya si Persija mesti nyari kiper lagi nih, kiper baru lagi. Kalau emang Eduardo nggak terlalu sesuai ekspektasi nih, Andri Tani udah saatnya udahlah taruh di bench ya kan. Ya karena menurut gue udah jauh banget penurunan performa dari Andri Tani dibandingin musim-musim sebelumnya. Masa-masa prime Andri Tani menurut gue udah lewat. Ya Persija harus mulai mikirin nih. Contoh Persib aja musim kemarin, padahal Teja Pakualam masih oke performanya, tapi Persib milih mendatangkan kiper baru tuh, Kevin Mendoza. Dan itu ternyata tepat, dan Persija kayaknya butuh langkah taktis untuk mengisi posisi penjaga gawang nanti ya, karena bursa transfer udah tutup, berarti kesempatan nanti tuh di bursa transfer nanti di setelah akhir musim 2024-2025, karena penting banget kiper. Eduardo ada tapi ya masih sering dirotasi, mungkin di luar ekspektasi nih performa dari Eduardo. Andri Tani pun ya begitu ya, sangat angin-anginan tadi pun begitu kan. Sebenarnya Andri Tani bisa tadi tuh nutup agak sedikit apa ya, timing dia untuk menutup ruang gerak Haljeta tadi. Seandainya timing dia lebih tepat untuk menutup ruang gerak Haljeta sama positioningnya, biasanya tadi bola nggak gol tuh Haljeta ya. Tapi ya apa bola buat kan, hasil akhir udah terjadi. PSM 1, Persija 0, dan Persija sekarang semakin jauh poinnya dari pemuncak klasemen Persib Bandung, selisih 11 poin sekarang. Biarpun masih ada berapa match ya sekarang, pekan 20 berapa tuh, pekan 20 berapa sekarang guys, gue cek dulu ya. Sekarang udah masuk pekan 24 ya, berarti masih ada kurang lebih 10 match lagi nih, masih ada 10 match lagi Persija Jakarta untuk mengarungi sisa musim ini nih. Masih ada kesempatan, masih ada, tapi kecil peluangnya menurut gua. Dengan tadi kelihatan waktu Persija kan ketika pemain kuncinya absen, Martigayos absen, Rizky Ridho absen, ya Persija nggak bisa berbuat lebih. Tambah lagi Rio Matsumura out perform, ya udah Persija jadi bisa bilang agak sedikit mati gaya tadi tuh di pertandingan tadi. Ya kita lihat aja nanti nih di match berikutnya, apakah Persija bakal kehilangan poin lagi atau bahkan Persija bisa bangkit dan meraih 3 poin. Menarik kita nantikan. Nah buat The Jackmania gimana nih? Punya pendapat lain? Kalau punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Thank you banget yang udah support gua di channel YouTube gua nih melalui konten-konten Pundit Abangan. Support dengan cara nonton, like, subscribe, dan komen. Thank you banget. Yang share juga thank you banget, karena dukungan kalian adalah motivasi bagi gua untuk terus memberikan karya-karya terbaik di channel Pundit Abangan melalui konten YouTube gua di channel Irwan Chan melalui konten Pundit Abangan. Oh iya, satu lagi nih credit point tadi buat main PSM Makassar, Yuran Fernandes, gokil. Biarpun dia agak sedikit cedera, tapi bisa nutasin pertandingan sampai sampai selesai guys. Tadi Yuran Fernandes dia bisa terus tampil prima walaupun diganggu sama cedera ya. Oh iya, Yuran Fernandes main full loh, gokil. Salut buat Yuran Fernandes. Oke, ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten Pundit Abangan berikutnya. Gue Irwan Chan pamit. Salam olah bola.